Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya, kelas A atau maupun kelas B ya, 4A atau 4B. Semoga sehat selalu ya nak ya. Dan masih tetap bersemangat walaupun kita belajar melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian selalu berdoa dan bersemangat. Mudah-mudahan corona cepat hilang dan kita kembali belajar secara tatap muka ya nak ya. Oke, baiklah. Seperti biasa, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Ya. Oke, lanjut ke pelajaran ya nak ya. Kemarin sudah belajar apa itu energi listrik, energi matahari, air dan lain-lain. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana kita memanfaatkan energi tersebut itu secara baik ya. Nah, itu masuk ke dalam kategori hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi ya. Sebelum Ibu bahas tentang sumber energi, nak, Ibu akan bahas dulu tentang apa sih hak dan kewajiban itu ya. Apa itu hak? Ya, hak adalah sesuatu yang wajib kita terima dan dapatkan. Sesuatu yang harus kita terima dan dapatkan ya. Itu namanya hak kita. Kalau kewajiban apa tuh? Ya, kalau kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita kerjakan ya. Kita laksanakan, kita lakukan. Jadi bedanya hak dan kewajiban, kalau hak itu kita terima, kalau kewajiban itu kita lakukan ya. Contohnya apa Bu? Kalau hak di dalam rumah kita ya, contohnya banyak ya. Hak di dalam rumah yaitu kalian mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kalian. Seperti apa contohnya? Kalian disayangin oleh kedua orang tua kalian. Kalian diberi perhatian ya dan lain-lain. Kemudian mendapatkan perlindungan. Contohnya kalian mendapatkan perlindungan dari bahaya atau mendapatkan perlindungan dari panas, hujan. Nah, itu kalian mendapatkan perlindungan kan? Kalian masih bisa tidur di dalam rumah, melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, itu namanya hak kita mendapatkan perlindungan ya. Kemudian hak mendapatkan istirahat ya nak ya. Selain kita beraktivitas sehari penuh, kita juga mendapatkan istirahat. Apa saja istirahatnya? Tidur ya. Kemudian hak di rumah apa lagi? Yaitu hak mendapatkan keamanan ya. Jadi di dalam rumah juga kita mendapatkan keamanan. Jadi kita merasa nyaman, tentram dan tidak terganggu oleh gangguan yang lain. Oke. Kemudian apalagi nak? Hak di rumah ya banyak ya nak ya yang bisa kalian peroleh. Hak makan juga termasuk hak di rumah, makan dan minum. Oke. Kemudian kewajiban ya. Sekarang kita bahas kewajiban. Kewajiban di dalam rumah itu contohnya apa Bu? Banyak. Ketika kalian di rumah harus membantu kedua orang tua kalian. Contohnya ketika ibu kalian masak, kalian boleh membantu. Kemudian kewajibannya apa lagi? Membersihkan kamar, merapikan kamar. Jadi ketika kalian sudah selesai tidur atau kalian bangun tidur ya, sebaiknya kalian merapikan kamar ya, membersihkan kamar sendiri ya. Kemudian apalagi ya nak ya, menjaga adik juga termasuk juga ya kewajiban. Kalau yang punya adik, bagi yang punya adik, menjaga adiknya ya, jadi dilindungi adiknya. Kemudian hormat juga, hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi itu kewajiban kita nak. Jadi kita tidak boleh membantah orang tua. Ketika orang tua berbicara, kita sebaiknya mendengar, memperhatikan, jangan malas kita ngomong sendiri terus membantah dan lain. Kemudian selain hak dan kewajiban di rumah, ada hak dan kewajiban di masyarakat, ada di sekolah
ya. Kalau di masyarakat contohnya ya seperti pada umumnya ya nak ya. Kalau di masyarakat kita mendapatkan air bersih, itu juga hak kita di masyarakat. Kemudian mendapatkan keamanan ya, contohnya di lingkungan masyarakat itu kita merasa aman dan tentram juga. Jadi kalau yang nggak amannya itu contohnya kayak gimana sih Bu? Ya kalau yang nggak amannya ya misalkan banyak terjadi pencurian lah, kekerasan, tawuran dan lain-lain ya. Oke, nah itu hak kita mendapatkan keamanan ya. Kemudian kalau kewajiban di masyarakat apa Bu contohnya? Ya kalau kita ingin mendapatkan kebersihan, selain kebersihan air ya kebersihan udara dan lain-lain, ya kita harus menjaga lingkungan. Nah itu merupakan kewajiban ya, membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu merupakan kewajiban ya, kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Kemudian menjaga keamanan, ketertiban. Apabila kita ingin aman ya kita harus mempunyai kewajiban yang menjaga keamanan ya. Contohnya tidak membuat gaduh, tidak membuat rusuh. Maksudnya kita tidak melakukan tawuran dan lain-lain ya. Jadi kita harus menjaga keamanan dan ketertiban. Oke, lanjut ya nak ya, hak dan kewajiban di mana? Di lingkungan sekolah udah, rumah udah. Lingkungan sekolah belum. Lingkungan masyarakat tadi ya, lingkungan sekolah. Nggak apa-apa ya kita belum masuk sekolah. Cuman Ibu kasih tahu bagaimana sih dan apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah. Bersabar ya nak ya yang belum sekolah, nggak apa-apa, insya Allah nanti corona cepet hilang. Contohnya yang ada di sekolah, hak di sekolah yaitu kita ya mendapatkan pelajaran dari ibu guru atau bapak guru ya, mendapatkan pelajaran, mendapatkan kasih sayang dari semuanya, dari guru atau dari teman. Kemudian mendapatkan istirahat ya, di sekolah kan juga kita butuh istirahat ya. Oke, kemudian mendapatkan perlindungan juga di dalam sekolah itu ya, jadi kita tidak diganggu teman dan lain-lain. Nah itu merupakan hak kita di sekolah. Tapi ada kewajiban juga di sekolah. Nah apa saja kewajiban kita di sekolah? Ya tentunya kita harus menjaga kebersihan sekolah. Kemudian kalau bu guru sedang menjelaskan atau menerangkan ya kita memperhatikan dan bersikap sopan dan santun ya, bersikap sopan terhadap guru ya dan teman ya. Kemudian apalagi kewajiban kita ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya nak ya. Kemudian rumah sudah, masyarakat sudah, sekolah sudah. Sekarang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan ya, lingkungan sekitar ya nak ya. Yaitu mendapatkan udara yang sejuk, udara yang bersih, mendapatkan air bersih, kemudian dan lain-lain. Kalau untuk kewajibannya contohnya kalau kita ingin mendapatkan udara yang bersih ya kita harus apa? Ya kewajiban kita yaitu melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu penanaman hutan yang gundul. Jadi ditanemin kembali ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan ya, tidak membuang sampah di sungai. Kemudian satu lagi ya yang perlu kita tekankan dan harus kita lakukan yaitu menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Tapi alhamdulillah sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan sepeda sebagai kendaraan sehari-hari ya, ibaratnya untuk menggantikan kendaraan motor, jadi dialihkan ke sepeda. Jadi balik lagi ke zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan belum ada motor kan kita masih berjalan kaki menggunakan sepeda roda 2 ya, sepeda biasa. Nah sekarang alhamdulillah juga tuh banyak sekali orang yang sekarang memanfaatkan sepeda ya untuk olahraga dan lain-lain ya. Jadi supaya apa sih? Supaya polusinya itu berkurang ya nak ya. Itu kewajiban kita terhadap alam ya, terhadap lingkungan. Kemana-mana jangan pakai motor, kalau deket ya kita bisa jalan kaki, kita bisa pakai sepeda dan lain-lain ya, biar mengurangi pencemaran udara. Oke. Nah kemudian
semua tadi kan merupakan hak dan kewajiban kita ya nak ya. Contohnya yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, masyarakat, lingkungan sekitar dan lain-lain. Nah ada juga kita juga harus menerapkan hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi ya. Kembali lagi ke materi sumber energi ya. Hak kita terhadap sumber energi yaitu apa ya? Tadi energi listrik kan dapat digunakan sebagai alat untuk merubah apa tadi listrik ke cahaya, kan kita dapat menonton televisi ya nak ya. Iya. Nah itu merupakan hak kita, yaitu kita bisa menonton televisi, melihat televisi, kemudian menggunakan AC dan lain-lain. Itu merupakan hak kita ya. Tapi ada kewajiban kita juga nak dalam penghematan sumber energi, yaitu masuk ke dalam kewajiban kita terhadap sumber energi ya, terhadap energi. Contohnya ketika menyalakan air, kemudian airnya ditampung di dalam bak terus sudah penuh, nah sebaiknya kalian matikan, jangan dibiarkan airnya meluber kemana-mana dan nanti itu akan terjadi pemborosan air. Nah kita kewajibannya adalah mematikan keran air apabila sudah penuh ya nak ya. Kemudian menghemat air juga dengan cara apa? Misalkan kita mencuci baju atau mencuci pakaian atau maksudnya mencuci pakaian dan lain-lain. Nah, air yang bekas cucian itu kita dapat gunakan sebagai air untuk menyiram tanaman ya. Jadi kita tidak boros air ya. Jadi kita selain menghemat air juga menghemat listrik kan, otomatis kan kita menghemat listrik. Kemudian mematikan lampu pada siang hari juga itu merupakan kewajiban kita ya nak ya terhadap listrik ya. Bisa juga dikategorikan sebagai penghematan listrik ya. Jadi kalau misalkan pada siang hari kalian tidak usah menyalakan lampu karena kan sudah ada cahaya matahari dari ventilasinya, jadi terang ya nak ya, jadi tidak perlu lagi menggunakan lampu ya. Jadi menyalakan lampunya ketika kita butuhkan saja ya. Kemudian kalau tidur tuh juga boleh dimatikan ya, boleh dimatikan karena kan kita tidak memakainya ya, kecuali bagi orang yang misalkan nggak bisa tidur kalau lampunya mati. Nah itu kita bisa belajar ya nak ya, berusaha gimana sih biar kita bisa menghemat listrik atau menghemat lampu dengan cara kita mematikan lampunya ketika kita tidur ya. Oke, kemudian mematikan TV apabila tidak kita gunakan. Nah, banyak sekali nih Ibu menemukan kejadian ini nih. Ada di halaman 43 ya nak ya. Oke, kita lihat dulu nih. Halaman 43. Halaman 42 ya. Ini contoh kita tidak menghemat energi ya. Kalau yang ini main air, nah berarti boros air, berarti ini tidak sesuai dengan kewajiban kita nih terhadap air. Ntar dulu, ada di halaman, bentar ya nak ya, yang tentang jadi tuh kebanyakan tuh Ibu melihat banyak sekali kejadian. Contohnya di rumah Ibu sendiri juga kadang. Nah itu kita berusaha tuh memperbaikinya. Contohnya televisi nyala sendiri terus kita tidur, itu nggak boleh sebenarnya. Terus kalian mendengarkan musik di HP terus TV-nya nyala padahal kalian lagi sibuk sama HP. Nah itu sebenarnya nggak boleh nak ya. Itu tidak perlu kita contoh dan harus kita perbaiki kebiasaan-kebiasaan tersebut ya. Jadi kita nggak boleh melakukan hal seperti itu nak ya. Nih halaman 71, maaf, halaman 71 nih tadi Ibunya lihat. Nih halaman 71 nih. Ini contoh hemat energi nih ya nak ya. Ada
mau tidur dinyalain lampunya, bagus. Kemudian nih lihat nih nak ya, menonton televisi cuman dia malah ngedengerin musik, jadi kan mubazir ya, itu nggak boleh. Kemudian air di bak kamar mandi meluber kemana-mana. Nah ini masih menyalakan lampu nih, padahal nih udah pagi nih nak nih, ada ayam berkokok nih. Nah itu tandanya kan matahari udah mulai terbit ya. Dan banyak lagi ya nak ya. Alhamdulillah begitu penjelasan yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Nah di rumah nanti dibaca-baca lagi materinya ya nak ya, yang di buku paket. Kemudian jangan lupa berdoa, sudah belajar. Ibu mohon maaf ya kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.